Jadi sesudah kita menonton video tentang ketiga hukum Newton, maka kita akan latihan, tetapi untuk kelas 8 SMP hanya hukum kedua Newton yang akan dilatih. Sementara hukum yang pertama dan hukum yang ketiga, soal-soal yang berhubungan dengan hitungan nanti dipelajari lebih dalam di SMA. Jadi hitungannya akan dipelajari hanya pada hukum kedua Newton. Hukum pertama tentang kelembaban, hukum yang kedua tentang rumusan gaya, dan yang ketiga tentang aksi reaksi. Jadi kita fokus hanya yang kedua, yaitu rumusan gaya. Hukum kedua Newton, rumusan gaya berbunyi F sama dengan M dikali A. Gaya adalah perkalian antara massa terhadap percepatan. M massa, A acceleration atau percepatan. Dan itu adalah gaya atau F force. Ya, tadi sudah dipelajari, sudah kita tonton bersama mengenai rumus dari hukum kedua Newton. Ini terjadi ketika gayanya adalah gaya yang tunggal, ya, atau gayanya cuma ada satu, gaya tunggal. Bagaimana jika gayanya ada banyak? Ya, maka rumus F-nya akan berubah menjadi F resultan. Rumusnya tetap sama, M dikali dengan A. Ini terjadi ketika gayanya lebih dari satu, ya, gayanya lebih dari satu. Kita akan menggunakan resultan gaya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung berapa besar gayanya dan berapa besar percepatan untuk gaya yang lebih dari satu. Soal yang pertama, ada seseorang mendorong sebuah kotak dengan massa M. Ya, massa kotaknya diketahui di soal adalah 80 Newton. Dan orang ini mendorong dengan percepatan sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat. Ingat, percepatan punya satuan di belakangnya adalah sekon kuadrat. Kalau nggak isi kuadrat, dia adalah kecepatan atau V atau velocity. Kalau A acceleration harus pakai kuadrat. Jadi sekarang ditanya berapakah gaya dorongnya, berapakah gaya yang diberikan oleh orang tersebut untuk mendorong si kotak, dengan catatan bahwa lantainya licin. Kalau lantainya kasar atau sampai dengan kasar banget, maka bisa jadi kotaknya nggak bisa didorong, ya. Jadi dianggap kotaknya licin, maka kita gunakan rumus dari hukum kedua Newton, ya, di mana F sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, jangan lupa nanti buat diketahuinya seperti ini, ya. Ya, jadi dibuat diketahui M sama dengan 80 kg, A sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Ya, ditanya berapakah F-nya, gitu ya. Maka F sama dengan M dikali A, rumusnya tinggal dimasukkan 80 dikali 1,5, ya. Sama dengan, ya, karena ada desimal, desimalnya hilang karena ada nolnya 1. Ini sama saja dengan 8 dikalikan dengan 1,5. Jawabannya adalah 12 Newton. Ya, jadi gaya yang diberikan adalah sebesar 12 Newton. Itu untuk contoh soal dengan gaya yang tunggal. Nah, sekarang bagaimana jika gayanya lebih dari satu? Ya, dan gayanya justru, ya, berbeda arah. Dari pertemuan sebelumnya, jika dalam satu titik tangkap terdapat dua gaya atau lebih yang saling berbeda arahnya, maka dia bisa menjadi sebuah selisih, ya. Jadi kita cari dulu berapa besar F resultannya, dengan catatan bahwa yang dikurangi selalu yang besar dikurangi yang kecil. Jika gayanya dua, jika gayanya banyak, lebih dari 2, 3, 4, maka lebih baik gunakan tanda tambah semua, ya. Jadi di sini kita lihat F1 dan F2, F1-nya lebih besar, maka F resultannya, ya, sama dengan F1 dikurangi F2. Oh ya, jangan lupa, ya, kita buat diketahuinya, ini jadi diketahui. Ya, yang ini adalah ditanyakan, ya. Ini ditanyakannya A-nya berapa, ya. Oke, F1 dikurangi F2 sama dengan 18 dikurangi dengan 12. Kita dapat, ya, jadi FR-nya, gaya resultannya adalah 6 Newton, ya, tanpa diketahui ke kiri ke kanan. Kalau nanti pakai ke kiri ke kanan, maka kita gunakan plus atau minus seperti soal sebelumnya mengenai resultan gaya, ya. Jadi kita dapat gaya resultannya adalah 6 Newton. Nah, untuk gaya yang lebih dari satu, kita pakai rumus ini. Jadi F-nya yang dipakai adalah F resultan, bukan F1, bukan F2, tapi F-nya F resultan, ya. Maka kita masukkan rumusnya, F resultan sama dengan M dikalikan dengan A, ya, 6 Newton sama dengan masanya sudah diketahui 10 dikali dengan A. Sehingga A, jangan lupa pindah ruas ganti tanda, 10-nya pindah, tadinya perkalian, sekarang jadi pembagian, sehingga menjadi 6/10. Jangan 10 bagi 6, ya, karena 10-nya yang pindah, maka 10-nya yang di bawah. 6 bagi 10 adalah 0,6, ya, meter per sekon kuadrat. Jangan lupa satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya adalah 0,6 meter per sekon kuadrat. Dan selesai.